Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perencanaan sosial. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang perangkat yang akan digunakan untuk melakukan perencanaan sosial. Nanti kita akan mempelajari perangkat ini dalam 3 sesi. Yang pertama pemetaan, nanti pada pertemuan berikutnya ada desain program, dan pada pertemuan berikutnya lagi nanti kita akan belajar tentang monitoring dan evaluasi. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemetaan. Apa itu pemetaan? Pemetaan adalah upaya untuk mengetahui situasi. Ya, sebelum kita melakukan perencanaan sosial, sebelum kita ingin merespon persoalan ketertinggalan pembangunan yang dialami oleh sekelompok orang, kita perlu memetakan. Apa saja yang perlu dipetakan ya supaya apa yang akan kita lakukan benar-benar tepat sasaran, ya, sesuai dengan konteks dan bisa berkelanjutan sebagaimana kaidah-kaidah sistem nilai yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi pemetaan itu nanti akan ada dua, ya, ada pemetaan sosial secara umum, lalu ada pemetaan target program, siapa saja sasaran program yang ingin kita tuju, lalu yang terakhir nanti kita akan belajar tentang prosedur ya, pelaksanaan pemetaan sosial dan pemetaan kebutuhan. Oke, kita mulai dari pemetaan sosial. Apa itu pemetaan sosial? Pemetaan sosial adalah upaya untuk mengetahui keseluruhan struktur yang ada di suatu masyarakat tertentu. Ya, ketika kita ingin melakukan perencanaan sosial, kita harus tahu situasinya seperti apa. Situasi sosial masyarakat yang bersangkutan, situasi ekonominya, situasi politiknya, ya, apakah secara sosial ini masyarakat tradisional atau masyarakat transisi, ya, masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan, atau masyarakat pinggiran kota. Ya, masing-masing punya karakter yang berbeda, berbeda dalam pola kehidupan, berbeda di dalam merespon persoalan, berbeda di dalam pergaulan, ya, interaksi. Ini perlu kita ketahui. Dan yang kedua, struktur ekonominya. Ya, apakah petani, nelayan, pedagang, pegawai, ya, tentu kapasitas ekonominya berbeda-beda, kondisi ekonominya berbeda-beda. Ketika kita ingin merespon sebuah situasi, maka konteks ekonomi ini juga harus kita pertimbangkan. Dan yang terakhir, konteks politik. Ya. Konteks politik ini bisa dalam arti identitas politik mereka seperti apa, afiliasi politik mereka seperti apa, afiliasi politik mereka kemana, apakah ke partai politik atau ke tokoh politik. Ya, ini perlu diketahui. Lalu secara internal situasi politik dari masyarakat di satu tempat tertentu, apakah di desa atau di pedukuhan atau mungkin yang lebih kecil di RW atau RT. Apakah di situ situasinya stabil atau terjadi pergesekan secara internal di antara masyarakat yang ada. Ya, ini perlu diketahui ya, supaya ketika kita masuk dan membawa sebuah program itu tidak salah langkah. Ya, kita sudah mengetahui, kita sudah mengantisipasi. Lalu pemetaan sosial ini setelah kita mengetahui struktur sosial yang ada, ya, siapa tokoh masyarakatnya, siapa orang kayanya, dan siapa
pejabat-pejabat dan orang-orang yang punya jaringan politik di situ, ya kan? Nanti akan ketahuan siapa kelompok yang berada di luar program. Nah, siapa kelompok yang berada di luar sistem, ya, yang secara sosial pinggiran, yang secara ekonomi miskin, yang secara politik tidak punya kekuatan. Nah, ini nanti akan apa? Kita akan mengidentifikasi ini. Ya. Nanti tentu saja identifikasi dari kelompok tertinggal ini mungkin bisa tidak hanya satu kelompok, ya, dan tidak hanya satu jenis ketertinggalan. Bisa jadi yang ada satu kelompok yang memang benar-benar tertinggal dalam 3 aspek ini, ya. Secara sosial mereka tertinggal, secara ekonomi mereka tertinggal, secara politik mereka pinggiran, ya. Tetapi bisa jadi ada kelompok-kelompok, bisa jadi di satu lingkungan yang ada adalah ketertinggalan secara parsial. Jadi kalau orang yang atau kelompok orang yang tertinggal dalam 3 hal ini sepenuhnya sepertinya tidak ada, tetapi ada orang yang secara sosial tersingkir ya, meskipun ekonominya lumayan lah, masih normal, tetapi secara sosial tersingkir, ya, tidak diakui karena perbedaan identitas. Atau ada yang tertinggal secara ekonomi meskipun secara sosial baik-baik saja, menjadi bagian dari masyarakat secara normal, tetapi ekonominya sangat tertinggal. Karena tempat tinggalnya yang jauh, pelosok, artinya jauh dari tempat pusat pusat kehidupan di situ, di seberang sungai yang nggak ada jembatannya, misalnya ya, itu bisa menghalangi orang untuk mendapatkan ekonomi yang baik. Atau ketertinggalan secara politik, ada kelompok yang mendapatkan diskriminasi. Ya, sehingga nanti identitas dari kelompok tertinggal ini akan sesuai dengan data yang kita dapatkan di lapangan. Ya, oleh karena itu penting sekali untuk melakukan pemetaan sosial supaya kita tahu ya, situasinya seperti apa, siapa yang kita jadikan sebagai sasaran pemberdayaan. Jangan sampai itu hanya kelihatannya. Jangan sampai itu hanya penglihatan sekilas. Misalnya oh di sini orangnya secara ekonomi sudah mampu semua. Nah, jangan hanya terjebak pada faktor ekonomi. Jangan-jangan meskipun mereka mampu secara ekonomi, tapi secara sosial tidak diakui keberadaannya. Tidak diundang kalau ada kegiatan. Tidak boleh berpartisipasi di dalam kehidupan sosial. Nggak boleh menjadi ketua RT, nggak boleh apalagi menjadi kepala desa. Ya. Itu soal keadilan. Ya, jadi artinya tetap ada masalah di masyarakat meskipun bukan faktor ekonomi. Ya, sehingga pemetaan sosial itu menjadi penting supaya kita benar-benar bisa mengidentifikasi adanya kelompok lemah atau kelompok tertinggal. Dan berikutnya, setelah kita melakukan pemetaan sosial, kita sudah tahu ada kelompok yang kita tetapkan atau kita tetapkan sebagai kelompok tertinggal. Ya. Maka secara lebih spesifik, kita masuk kepada pemetaan kebutuhan kelompok tertinggal. Apa saja kebutuhan mereka? Ya, pertama, karakteristik dari masyarakat kelompok tertinggal ini seperti apa? Nah, ini maksudnya adalah memperjelas ketertinggalan mereka itu apakah sosial, politik, ekonomi, atau hanya sosial saja, atau hanya ekonomi saja, atau hanya politik saja, atau dua di antara tiga ini. Ya, karakteristiknya seperti apa? Lalu yang kedua kita melacak ya, faktor-faktor penyebabnya itu apa? Apa yang membuat mereka tertinggal? Ekonomi, ya, mengapa mereka tertinggal secara ekonomi? Mungkin mereka karena memang sudah tua ya sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan. Atau karena mereka mengalami hambatan fisik, cacat atau keterbatasan yang lain ya, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi. Atau karena tadi itu, letak geografis tempat tinggal mereka terhalangi oleh jurang, oleh gunung, oleh sungai yang tidak ada jembatannya. Ya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi potensi solusinya apa.
Ya, potensi solusi ini artinya eh, potensi solusi ini artinya apa yang bisa kita bayangkan untuk menghilangkan ketertinggalan ini. Ya kalau misalnya orang yang sudah manula ya atau orang yang mengalami hambatan fisik ya, disabilitas secara fisik ya tentu tidak bisa kita paksakan. Ya, tentu kita carikan dalam bentuk filantropi, bantuan. Tetapi kalau seseorang yang tertinggal secara sosial karena identitasnya, seorang yang tertinggal secara sosial karena skill tidak punya keterampilan atau orang yang mengalami hambatan secara politik itu bisa kita perjuangkan melalui proses pelatihan, kursus atau advokasi sosial, advokasi politik dan lain-lain. Ya. Ini yang nantinya kita coba temukan ya faktor-faktor yang bisa kita jadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi ada datanya dulu. Kita buat pendataan. Pemetaan itu intinya adalah bagaimana kita kita punya data. Siapa saja, bagaimana struktur sosial dari masyarakat tersebut, ya. Siapa orang yang menjadi tokoh, siapa orang kayanya, siapa orang yang berpengaruh, ya. Lalu kelompok yang kita anggap tertinggal itu siapa saja, sifat-sifatnya, penyebab yang membuat mereka tertinggal apa, lalu hal-hal apa yang bisa mendukung terciptanya solusi atau apa saja solusi yang mungkin bisa kita dapatkan di situ. Ya. Ini yang terakhir prosedur pelaksanaan. Bagaimana cara kita melakukan pemetaan? Ada tahapan-tahapan, ada yang sederhana, ada yang kompleks ya. Kita akan coba menjelaskan prosedur pelaksanaan yang nanti bisa kita praktekkan. Ya. Pemetaan sosial. Tahapannya apa pemetaan sosial itu? Yang pertama tentu kajian teori. Bagaimanapun juga pemetaan adalah upaya untuk membuat sebuah penjelasan. Penjelasan harus menggunakan teori. Apa maksudnya dengan teori? Nah, tentu kalau kita belajar ilmu sosiologi, kita tahu ada beberapa kategori pendekatan. Ya, ada pendekatan struktural. Kalau kita berbicara pendekatan struktural, maka fokus kita adalah pada sistem. Bagaimana sistem yang ada? Ya, baik itu sistem sosial, sistem ekonomi maupun sistem politik. Ya, tetapi artinya pendekatannya pada sistem. Kalau kita menggunakan pendekatan tren, ya, kita akan fokusnya kepada individu. Ya, pendekatan yang lebih liberal, bukan struktural. Ya. Kita tidak melihat pada sistem sosial atau sistem ekonomi atau sistem politik, tapi fokusnya kepada individunya. Siapa tokoh-tokoh, bagaimana orang-orang yang ada di dalam kategori sosialnya, siapa orang yang berpengaruh, siapa orang yang tidak punya pengaruh, siapa yang kaya, siapa yang miskin, ya bukan pada sistemnya. Atau pendekatan interaksionis, ya kita fokus kepada bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda itu berinteraksi. Ya, ini harus kita tetapkan terlebih dahulu supaya penglihatan kita terhadap realitas sosial, pemahaman kita itu terstruktur, tidak pemahaman awam. Ya, ada orang miskin, ada orang tidak miskin, bukan begitu. Ya, tetapi kita lihat secara sosial dulu, secara ekonomi, secara politik, harus sistematis. Bisa jadi secara ekonomi seseorang itu kaya, tetapi secara sosial dia tersingkir. Atau sebaliknya, secara sosial dia seorang tokoh yang berpengaruh, tapi secara ekonomi dia miskin. Ya, ini harus teridentifikasi secara sistematis. Nah, dari situ nanti kita lihat apakah kita mau berbicara soal strukturnya atau berbicara soal individunya atau berbicara soal interaksi antara kelompok-kelompok.
Ya. Setelah kita tetapkan pendekatan yang ingin kita gunakan, ya artinya tim atau individu yang melakukan pemetaan itu harus jelas dulu. Ini mau menggunakan pendekatan apa. Baru kemudian kita melakukan pendataan. Ya, pendataan berdasarkan ini kategori kelompok ini. Diversifikasi, stratifikasi, konstelasi. Ya, diversifikasi itu artinya keragaman yang ada. Secara sosial keragamannya apa saja? Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan apa? Tradisi keagamaan, ormas keagamaan itu dipetakan supaya kita tahu masyarakat itu pengelompokannya seperti apa. Lalu stratifikasi sosial, stratifikasinya secara gender ya laki-laki perempuan atau mungkin ada yang gender ketiga ya transgender. Kalau misalnya transgendernya banyak ya itu perlu didata juga. Lalu stratifikasi itu tingkatan. Kalau ini keragaman yang sifatnya horizontal ya perbedaan. Kalau stratifikasi ini tingkatan. Secara sosial siapa yang elitnya, tokohnya. Lalu siapa yang di tengah, siapa yang kelompok bawah. Ini harus diidentifikasi. Ada berapa lapis sosial di situ. Ya. Lalu secara ekonomi, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang di tengah-tengah, tidak kaya dan tidak miskin. Lalu secara politik juga demikian, siapa yang punya pengaruh, siapa yang tidak punya pengaruh, dan siapa yang ada di tengah-tengah. Ya, stratifikasinya. Lalu konstelasi. Konstelasi itu hubungan antar berbagai faktor. Bagaimana relasi antara faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik. Apa yang menyebabkan seseorang itu punya pengaruh sosial misalnya? Oh, kalau di daerah tertentu orang itu dihormati karena ekonomi. Oh, kalau di daerah tertentu tidak, orang dihormati karena nasabnya, karena keturunannya, misalnya ya. Oh, tidak di daerah tertentu orang dihormati karena tingkat pendidikannya. Nah, ini harus dipetakan konstelasinya seperti apa. Supaya ketika kita akan membuat program nanti jelas ya faktor kausalnya. Mengapa seseorang itu menjadi miskin, mengapa seseorang itu tersingkir di masyarakat, mengapa seseorang itu terdiskriminasi di masyarakat. Ini konstelasi antara stratifikasi dan diversifikasi. Ini harus teridentifikasi dengan baik. Lalu bagaimana kita melakukan pemetaan kebutuhan target program? Ya, kelompok kalau kita sudah mengidentifikasi kelompok yang tidak berdaya, kelompok lemah, bagaimana kita melakukan pemetaan kebutuhan? Ya. Pertama sama ya, kita melakukan kajian teori, kita mau melakukan pendekatan apa dulu? Nah, nanti silahkan mau menggunakan teori apa yang ada di dalam khazanah ilmu sosial yang kita miliki ya. Kalau secara umum yaitu tadi ada strukturalis, ada liberal individualis, dan ada ya, interaksionis. Ya. Nanti kita mau pakai pendekatan apa terserah, sesuai dengan konteks yang kita miliki. Nah, dari situ kemudian kita melakukan pendataan dan analisis. Pendataan di sini tentu berupa ya pendataan kebutuhan itu biasanya adalah bertanya kepada orang yang kita kategorikan sebagai tertinggal tadi itu. Kita tanya. Nah, situasinya seperti apa, mengapa mereka begitu, lalu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan untuk menghilangkan ketertinggalan itu. Ketertinggalan sosial faktornya apa, ketertinggalan ekonomi faktornya apa, ketertinggalan politik faktornya apa. Ya. Lalu dari situ kita akan tahu gap kapasitasnya apa. Mereka menginginkan untuk menjadi bagian dari masyarakat, tetapi tidak mampu. Apa gapnya? Yang hilang apa di situ? Ya, program kita nantinya akan mengisi gap ini. Ya. Misalnya ada satu kelompok yang dianggap bukan menjadi bagian dari masyarakat tersebut karena memiliki kepercayaan yang berbeda.
Nah, ini terjadi gap. Oleh karena itu nanti gap inilah yang akan kita respon, yang akan kita jadikan sasaran untuk program perencanaan. Ya. Mengapa seseorang itu miskin? Maunya dia ingin bekerja tapi tidak punya keterampilan. Maunya bekerja tapi tidak punya fasilitas. Maunya bekerja tapi tidak punya ijazah. Misalnya gitu. Jadi gap-nya ini apa? Yang hilang ini apa? Inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai upaya untuk memenuhi di dalam perencanaan sosial. Nah, dari sini kemudian kita memetakan potensi solusi. Potensi solusi itu apa? Yang ada di pemerintahan apa? Program pemerintah apa? Ya, lalu potensi di masyarakat apa? Jadi kalau misalnya program ekonomi ya yang paling gampang ya. Pemerintah punya program pemberdayaan ekonomi itu apa? Misalnya pembangunan infrastruktur, membangun jembatan, membangun jalan, membuat irigasi, ya, supaya perekonomian tumbuh. Atau pelatihan-pelatihan untuk mereka yang belum mampu mendapatkan pekerjaan, ya, atau kejar paket apa. Itu kita cari informasinya, kita petakan mana yang available, mana yang tersedia untuk diimplementasikan di dalam konteks target sasaran program kita. Ya, kelompok tertinggal yang akan menjadi sasaran program kita. Lalu potensi yang ada di masyarakat apa? Lembaga dana misalnya, lembaga sosial yang ada di masyarakat apa? Kemudian kelompok-kelompok anak muda yang biasa melakukan kegiatan, apakah di situ ada LSM atau ada remaja masjid, ada Karang Taruna, ada ibu-ibu PKK yang punya kapasitas untuk dimobilisasi di dalam rangka merespon atau menyelesaikan persoalan yang ada ini. Ya, jadi seluruh potensi yang ada kita petakan. Yang dari pemerintah apa, yang dari masyarakat apa, yang dari sumber-sumber yang lain kira-kira apa. Ya, ini yang menjadi prosedur dari pelaksanaan pemetaan. Jadi kalau pemetaan sosial adalah pemetaan diversifikasi, masyarakat itu keragamannya apa, lalu stratifikasi, tingkatan-tingkatan di masing-masing keragaman itu apa, lalu konstelasi, bagaimana hubungan antara diversifikasi dan stratifikasi. Sementara pemetaan kebutuhan itu fokusnya kepada ketertinggalannya apa, lalu gap kapasitas, faktor yang membuat mereka tertinggal apa, lalu potensi solusi yang tersedia di situ apa, sehingga nantinya bisa kita mobilisasi untuk melakukan program perencanaan sosial, pembangunan sosial atau pemberdayaan sosial kepada kelompok tertinggal ini. Oke, begitu. Demikian pertemuan untuk minggu ini. Ya. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.